Nah, materi berikutnya yang akan disampaikan oleh teman kita adalah materi modul 3 tentang bahasa dan jenis surat dinas. Baik, Julio akan mempresentasikan semua materinya sebagai bentuk penugasan pada keterampilan berbicara saja, dan juga ada sedikit materi ke depannya tentang materi menulis juga, terutama soal surat dinas. Baik, Julio, silakan, Nak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Julio Martino Wagyu, NIM 2006-11-022-08. Salam Merdeka Literasi. Saat ini saya akan menjelaskan tentang materi modul 3, yaitu bahasa dan jenis surat dinas. Pengertian surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, tujuan memberitahukan maksud pesan dan isi pengirim. Struktur surat, pada umumnya surat terdiri atas kepala atau kop surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, hal atau perihal, alamat tujuan, sifat surat, salam pembuka, alinea pembuka, alinea inti, alinea penutup, salam penutup, nama penandatangan surat, tanda tangan, inisial, logo atau lambang, NIP atau NIK. Pemakaian singkatan AN, ANB, UB, APB, PLH, WKS, dan UP. AN adalah atau atas nama, penulisan A dan N dengan huruf kecil dan masing-masing diakhiri titik, dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat menguasakan penandatanganan surat kepada pejabat setingkat di bawahnya. ANB atau atas nama beliau, penulisannya dengan huruf kecil semua dan diakhiri titik, dipergunakan jika pejabat menguasakan penandatanganan surat kepada pejabat setingkat di bawahnya. UB atau untuk beliau, penulisan U dan B dengan huruf kecil dan masing-masing diakhiri titik, dipergunakan jika pejabat yang diberi kuasa menandatangani surat memberikan kuasa lain kepada setingkat di bawahnya. AP atau atas perintah, penulisan A dan P dengan huruf kecil dan masing-masing diakhiri titik, dipergunakan jika pejabat yang berwenang menandatangani surat memberikan kuasa kepada bawahannya. APB atau atas perintah beliau, penulisannya dengan huruf kecil semua dan diakhiri titik, dipergunakan jika pejabat menguasakan penandatanganan surat kepada bawahannya. PLH atau pelaksana harian, penulisannya dengan huruf kecil semua dan diakhiri titik, dipergunakan jika pejabat yang berwenang menandatangani surat berhalangan untuk waktu tertentu karena tugas dinas, menguasakan penandatanganan surat kepada pejabat setingkat di bawahnya selama pejabat tersebut tidak berada di tempat. WKS atau wakil sementara, penulisannya dengan huruf kecil semua dan diakhiri titik, dipergunakan jika pejabat yang belum ditunjuk penggantinya atau berhalangan karena tugas. Yang terakhir OP atau untuk perintah, penulisan U dan P dengan huruf kecil dan masing-masing diakhiri titik, dipergunakan atau ditujukan kepada seseorang atau pejabat teknis yang menangani suatu kegiatan atau suatu pekerjaan tanpa memerlukan kebijakan langsung dari pimpinan pejabat yang bersangkutan. Jenis surat, yang pertama nota dinas, adalah surat yang dibuat oleh atasan kepada bawahan atau oleh bawahan kepada atasan langsung atau yang setingkat berisikan catatan atau pesan singkat tentang suatu pokok persoalan kedinasan. Yang kedua memo. Memo adalah catatan singkat yang diketik atau ditulis tangan oleh atasan kepada bawahan tentang pokok persoalan kedinasan. Yang ketiga surat pengantar. Surat pengantar adalah surat yang ditujukan kepada seorang atau pejabat yang berfungsi untuk mengantar surat, dokumen, barang, dan atau bahan lain yang dikirim. Yang keempat, surat edaran. Surat edaran merupakan surat yang berisi penjelasan atau penunjuk tentang cara pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dan atau perintah. Yang kelima, surat undangan. Surat undangan merupakan surat pemberitahuan kepada seseorang untuk menghadiri suatu acara pada waktu dan tempat yang tidak ditentukan. Surat undangan berbentuk lembaran surat atau kartu. Yang keenam, surat tugas. Surat tugas adalah yang berisikan penugasan dari pejabat yang berwenang kepada seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan. Yang ketujuh, surat kuasa. Surat kuasa adalah surat yang berisi kewenangan penerima kuasa untuk bertindak atau melakukan suatu kegiatan atas nama pemberi kuasa. Yang kedelapan, ada surat pengumuman. Surat pengumuman merupakan surat yang berisi pemberitahuan mengenai suatu hal yang ditujukan kepada para pegawai atau masyarakat umum. Yang kesembilan, surat pernyataan. Surat pernyataan adalah surat yang menyatakan kebenaran suatu hal disertai pertanggungjawaban atas pernyataan tersebut. Yang kesepuluh, ada surat keterangan. Surat keterangan adalah surat yang berisikan keterangan mengenai suatu hal
agar tidak menimbulkan keraguan. Yang ke-11 ada berita acara. Berita acara adalah surat yang berisi laporan tentang suatu kejadian atau peristiwa mengenai waktu kejadian, tempat kejadian, keterangan, dan petunjuk lain sehubungan dengan kejadian atau peristiwa tersebut. Demikian dari saya. Terima kasih. Salam Merdeka Literasi. Mantap. Terima kasih Julio. Sama Ci. Oke, ini materi pada modul 3. Oke. Next.